Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Good morning everybody. How are you today? Okay. I hope you are in a very good condition. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita ya, karena waktu semakin menjauh ya, kita akan segera mendekati akhir dari semester 2, ditambah beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya, dan Idul Fitri. Oke, on today's meeting, untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas chapter 9 atau bab 9 ya. Nah, judulnya untuk chapter 9 ini, kalau menurut saya, judul yang tepat adalah mengenai adjectives ya. Mengenai adjectives. Nah, adjectives, kemudian ada lagi comparing ya, comparative adjective, and superlative ya. Nah, mudah-mudahan kamu semua selalu bersemangat ya, selalu berada di dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pelajaran kita ya. Nah, tolong disimak ya pelajaran hari ini, karena nanti ada tugas, itu tugas 6 yang harus Anda kerjakan. Sekali lagi ya, kita akan kemarin PTS ya sudah dilaksanakan, alhamdulillah sudah agak banyak yang mendapatkan nilai yang sangat bagus ya. Bahkan hampir ada yang mendapatkan nilai sempurna ya. Walaupun masih banyak juga yang belum. Sekali lagi ya, untuk bisa mendapatkan nilai itu ya, jangan langsung mengerjakan, tapi ya Anda simak dulu ya, simak dulu penjelasannya ya. Nah, penjelasannya sudah kita jelaskan ya dari pertemuan langsung di Google Meet, dan juga rekamannya bisa Anda lihat di YouTube. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Now we are going to talk about chapter 9 ya. Nah, chapter 9 is about adjectives. On your book ya, di buku Anda, chapter 9 ini judulnya apa? Oh ya, chapter 9 ini judulnya adalah bigger not always better ya. Nah, di dalam bab ini, chapter 9 ini, kita akan belajar, we will learn to compare, untuk membandingkan. Noun ya. Noun itu kata benda. Nah, kata benda itu bisa people, animal, things, places ya. In order to show the difference ya, untuk menentukan perbedaan-perbedaannya, to be proud of them, to praise them, and to criticize them. Oke, nah saya akan mulai dengan yang basic dulu. Apa itu kata sifat? Apa itu adjective? Ya. Nah, pada bab sebelumnya kita sudah menjelaskan kata benda, noun ya. Kata benda atau noun ini bisa berupa person, orang ya, a place or a thing. Oh, maaf ya, bukan T-H-I-N-K ya, harusnya T-A-I-N-G ya, atau an animal, etc. Nah, misalkan di sini saya akan kasih, I'm going to give you the example of adjectives ya. Contoh adjektif misalkan yang paling kiri adalah black ya. Black is a color ya, black itu warna. Kemudian cold ya. Kemudian happy. So, black, cold, and happy are adjectives.
Nah, contoh dari adjectives atau kata sifat, contohnya black, cold, happy. Oke, okay? Ya. So what is the function of the adjective? Fungsinya apa? Adjective itu tugasnya apa? Nah, adjective tugasnya adalah to give a description for a noun or to describe a noun. Jadi tugas adjektif adalah memberi deskripsi ya, memberi penjelasan, memberi keterangan mengenai suatu benda ya. Nah, benda itu kan bisa orang, tempat, binatang ya dan lain sebagainya. Itu adalah adjektif. Contohnya color ya, black. Keadaan cold ya. Keadaan emosi ya, happy. Oke, okay? So what is an adjective? Sekali lagi apa yang namanya adjective? Ya, misalkan di sini saya punya noun ya, saya punya object. What's this? Objeknya apa nih? Wah, ya karena bentuknya aneh seperti ini, kita sebut saja this is a monster, ya, the monster. So, the monster ya is a noun. Monster itu kata benda. Ya, can we give an adjective to the noun? Bisakah kita memberikan deskripsi untuk menjelaskan noun tersebut? Yang paling mudah apa? Ya, kita sebutkan saja warnanya. We can tell the color. So we use the word blue. Kita menggunakan kata blue atau biru. Ya, so the word blue is a description. Kata blue adalah description, penjelasan untuk kata monster. So blue is the adjective. Jadi blue adalah adjective, ya, kata sifat. Nah, sekarang bagaimana posisinya yang benar ya? Posisinya yang benar kata blue ini ya bisa membuat noun phrase. Misalkan kita bisa we can say the blue monster. Jadi kata blue dulu, adjective dulu baru noun ya, the blue monster. Bukan the monster blue ya. Kalau the monster blue salah. Yang betul adalah the blue monster itu dalam noun phrase. Yang kedua, the second one, we can say the monster is blue. Ya, jadi kata benda, the monster, kita tambahkan to be, yaitu is, ya. Kemudian kita tambahkan adjective di belakangnya. So, the monster is blue. Jadi, kata benda, to be, dan adjective. Ya, begitu penggunaannya. Oke, ya, selain blue ya, apa kata sifat lain yang bisa kita jelaskan untuk the monster ini? Kata apa lagi ya selain blue? So, bagaimana keadaan monster itu? Apakah dia gembira atau yang lain? Is the monster happy or angry? Ya, that's right. Good ya. Karena dilihat dari gambarnya, monster itu sedang marah-marah ya. He is angry. Jadi bagaimana cara penggunaan kata sifat angry ya, adjective angry bagaimana? Yang pertama, we can say the angry monster. Jadi angry-nya dulu ya. Or we can say the monster is angry. Ya. Jadi ini adalah the angry monster, adjective plus noun untuk noun phrase. Dan the monster is angry, noun ditambah to be ditambah adjective. Oke? Ya. Nah, Anda bisa lihat ya contoh adjektif lain di buku yang misalkan halaman 125, contoh kata sifat. For example, small, strong, big, weak, tall, short, thin, high, low, heavy, light, young, old, long, fast, slow. Yaitu di halaman 125. On page 125. Itu contoh kata sifat. Ya. Contoh yang lain ya di halaman yang lain. Misalkan contoh kata sifat lagi. Difficult, beautiful, expensive, comfortable, interesting,
diligent, attractive, delicious. Ya. Nah, contoh yang lain. Good, bad, more, less, far, odd, handsome, fun. Nah, ya. Nah, ada beberapa tuh ya sudah saya bacakan contoh-contoh kata sifat yang ada di buku. Oke? Ya, next. Adjektif ini, ya kata sifat ini, dalam penggunaannya, dia mempunyai 3 tingkatan, 3 degree. Ada tingkatan biasa, disebut tingkatan positif, yaitu kata sifat itu sendiri. Bisa dikatakan positif atau adjektif itu sendiri ya. Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah yang disebut comparative. Ya, comparative itu kita gunakan kata sifat ya yang menggunakan membandingkan satu benda dengan satu benda ya. Jadi membandingkan dua benda. Oke, kita gunakan bentuk komparatif. Yang ketiga adalah bentuk superlatif. Superlatif artinya paling. Nah, superlatif ini kita gunakan ketika membandingkan satu benda dengan satu kumpulan ya atau satu grup. Sekali lagi ya, adjektif mempunyai 3 tingkatan atau 3 bentuk. Bentuk positif, yaitu adjektif itu sendiri. Bentuk komparatif, ya, komparatif itu perbandingan 2. Dan bentuk superlatif membandingkan satu benda dengan sekumpulan. Ya, jadi adjektif bentuk positif artinya biasa atau sama. Komparatif artinya lebih dari, dan superlatif artinya paling. Oke? Ya, sekali lagi, bentuk positif, bentuk biasa atau sama, ya. Nah, untuk sama ini biasanya diapit oleh kata S titik-titik S. Misalkan as good as, sama baiknya dengan. Oke? Yang kedua, bentuk komparatif, bentuk membandingkan satu dengan satu lagi, artinya lebih dari, biasanya diikuti oleh kata daripada ya. Daripada bahasa Inggrisnya adalah than. Ya. Yang ketiga, bentuk superlatif artinya paling, biasanya sebelum bentuk superlatif diawali oleh kata the dulu ya, kata the. Misalkan the hottest, the most beautiful ya. Jadi ada kata the dulu. Sekali lagi ya. Bentuk positif biasa, bentuk komparatif ada then-nya, dan bentuk superlatif ada the-nya. Contoh, bentuk positif, komparatif, dan superlatif. A cat is fast. Kucing itu cepat, misalkannya larinya. Ada benda kedua, a horse is faster than a cat. Seekor kuda lebih cepat daripada seekor kucing. Itu bentuk apa itu? Faster than, comparative ya. Kemudian yang ketiga, a cheetah ya, a cheetah, seekor cheetah is the fastest of all, adalah yang paling cepat dari semuanya. Oke ya, fast, faster than, the fastest. Nah, bagaimanakah cara kita membentuk bentuk komparatif dan bentuk superlatif dari bentuk positif? Ya, yang pertama, bentuk adjektifnya yang pertama adalah kita tambahkan akhiran er dan akhiran s, er, nest, ya, pada bentuk positifnya. Contohnya, small, smaller than, the smallest. Jadi bentuk positifnya small, bentuk komparatifnya smaller, bentuk superlatifnya the smallest. Small, smaller, smallest. Ya, ingat, itu aturan pertama. Contoh yang lain selain small, smaller, smallest, tall, taller, the tallest, atau tall, taller than the tallest. Ya, biasa. Yang kedua,
apabila kata sifat tersebut huruf akhirnya adalah huruf E, maka penambahannya hanya satu huruf, huruf R saja. Ya, dan huruf ST untuk superlatifnya. Contohnya, late, komparatifnya adalah later, dan superlatifnya the latest. Ya, safe, safer, the safest. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, apabila ada adjektif, ya, apabila ada kata sifat yang huruf terakhirnya huruf Y, maka huruf Y kita rubah menjadi huruf I. Kemudian kita tambahkan akhiran er dan s. Contohnya busy, ya. Busy itu bentuk positifnya, bentuk komparatifnya adalah busier, dan superlatifnya adalah the busiest. Ya, lihat Y-nya menjadi I. Yang kedua contohnya easy, easier, the easiest. Lucky, luckier, the luckiest. Ya, sudah 3. Yang keempat, perhatikan ya. Ada adjektif, kata sifat yang konsonan akhir kita dobelkan, kita gandakan, double the last consonant. Contohnya fat, F-A-T, komparatifnya fatter than. Jadi T yang terakhir kita dobelkan, fatter than. Kemudian superlatifnya adalah the fattest. Ya, satu contohnya fat, fatter than the fattest, big, bigger than the biggest, hot, hotter than the hottest. Itu yang keempat. Yang kelima, adjektif yang lebih dari 3 suku kata atau lebih. Nah, ini tidak boleh ditambahkan er dan es, tapi kita tambahkan kata lain di depannya ya. Contohnya delicious. Delicious itu 4 suku kata ya, 4 silabel. Maka komparatifnya tidak boleh deliciouser, tapi harus more delicious. Dan superlatifnya adalah the most delicious. Jadi kalau kita baca delicious, more delicious, the most delicious. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Sophisticated, more sophisticated, dan the most sophisticated. Ya, itu untuk yang panjang. 6. Nah, ada beberapa kata sifat atau adjektif yang bentuk komparatifnya irregular. Irregular itu tidak beraturan. Ya, ini tidak bisa dijelaskan, harus kamu hafalkan. Ya, yang paling gampang adalah contohnya kata sifat bagus. Itu bahasa Inggrisnya good. Maka komparatifnya tidak boleh menjadi gooder dan goodest, tapi good, bagus, better, lebih bagus, the best, terbagus. Atau good, baik, better, lebih baik, best, terbaik. Ya. Jadi dibacanya good, better than the best, ya. Sebaliknya bad, buruk, ya. Buruk itu bad. Komparatifnya adalah worse, W-O-R-S-E, worse, ya, dibacanya worse. Kemudian terburuk atau terjelek, ya, superlatifnya the worst, the worst. Jadi ada bad, worse, the worst, ya. Untuk bad. Kemudian untuk far bisa far, farther atau further, dan farthest atau furthest. Little, less, the least, many atau much itu komparatifnya more, kemudian superlatifnya the most. Kemudian untuk odd, kalau untuk orang adalah elder, eldest, untuk benda adalah older, oldest, ya. Oke. Kita lihat contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. For example, we want to say this. Misalkan kita ingin ngomong begini. Aduh, kita jalan-jalan yuk. Misalkan ke Jakarta ya, atau ya ke Jakarta atau ke Surabaya. We want to go to Surabaya ya, for example. You will ask, how shall we travel? Kita travelingnya pakai apa? By car or by train? Naik mobil sendiri atau naik kereta? Ya. So you can say, let's go by car. Mari kita berangkat naik mobil. It's cheaper. Naik mobil lebih murah. Ya, jadi cheaper itu adalah komparatifnya dari cheap. Ya.
Atau kalau kita balikan, don't go by train. Ya, jangan naik kereta. It's more expensive. Ya, it's more expensive. Itu ya. Jadi more expensive bukan expensiver. Ya, nah itu dua-duanya adalah apa? Bentuk komparatif. In other words, ya dengan kata yang lain, ya, you can say, Anda bisa mengatakan, Anda bisa menggunakan kalimat it is cheaper to go by car than by train. Ya, cheaper to go by car than by train. Atau going by train is more expensive than going by car. Ya, perhatikan bentuk komparatif selalu menggunakan kata than. Ya, artinya daripada. Ya, sekali lagi. Untuk bentuk komparatif, kita menggunakan akhiran atau er ya. Untuk yang satu suku kata ya, satu silabel. Jadi asalnya cheap menjadi cheaper, fast, faster, large, larger, thin, thinner ya. Cuman perhatian untuk large karena berakhir huruf tambahannya satu huruf saja, larger ya, bukan larger, tapi larger. Untuk thin, N-nya double jadi thinner. Oke. Kemudian yang tadi sudah jelaskan, ada huruf Y-nya bagaimana? Y menjadi I ya. Lucky, luckier, easy, easier, early, earlier, pretty, prettier. Nah, untuk kata yang lebih panjang bagaimana? Nah, kata yang lebih panjang kita menggunakan kata more ya. Misalkan untuk kata modern. Modern itu komparatifnya more modern. Serious, more serious. Expensive, more expensive. Ya. Comfortable, more comfortable. Oke? Ya. Kalau ada adverb yang akhirannya li, ya slowly, more slowly, quietly, more quietly, seriously, more seriously. Ya, carefully, more carefully. Oke? Nah, contoh yang lain. You are older than me. Anda usianya lebih tua daripada saya. The exam is quite easy. Easier than we expected. Ya, easier than. Lebih mudah dari yang kita. Can you walk a bit faster? Bisakah kamu jalan agak cepat atau lebih cepat? Ya. Oke, okay? I'd like to have a bigger car. Aku ingin punya mobil yang lebih besar ya, mungkin Alphard ya, atau bus kaliannya yang lebih besar. Last night I went to bed earlier than usual ya. Tadi malam saya tidur agak cepat ya dari biasanya. Contoh lain, you are more patient than me. Anda lebih sabar daripada tuh ya, ada daripada terus ya. The exam is quite difficult or more difficult than we expected. Can you walk a little bit more slowly? I'd like to have a more reliable car. I don't play tennis much these days. I used to play tennis more often. Oke? Okay? Nah, satu-satu ya. Kita akan latihan dulu untuk bentuk komparatif. Ya. Perhatikan. Kita akan latihan ini. Silakan Anda menjawab dengan ngomong saja langsung ya di unmute. Kita akan latihan untuk yang komparatif dulu. Oke? Okay? Ya, langsung saja ya di unmute dulu biar Bapak bisa dengar, kamu bisa jawab atau tidak. Soal pertama. Ya, bentuk komparatif nih. Soalnya adalah fast dan faster. Fast artinya apa? Cepat, Pak. Cepat. Kalau faster artinya apa? Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Ya. Oke. Saya kasih pertanyaan, which is faster? Yang mana yang lebih cepat? Cheetah atau motorbike? Cheetah, Pak. Motorbike is faster. Cheetah atau motorbike? Cheetah is faster. Kalau kalimat lengkapnya dengan menggunakan dua benda bagaimana? Dua bendanya kita tulis gimana? Cheetah is faster than the motorbike. Nah, bagus ya. Cheetah and motorbike is faster. Jadi harus ada kata apa? Then-nya ya. Jadi
Cita kalau diadu balap dengan motor bike, misalkan ya, yang menang yang mana? Yang menang kira-kira motor bike ya. Motor bike. Jadi kita akan membuat kalimat yang begini. Sebuah motor lebih cepat daripada seekor cita. Bahasa Inggrisnya apa? Oke? Go on, silakan jawab. Sebuah motor lebih cepat daripada seekor cita. Bahasa Inggrisnya silakan terjemahkan. Tadi sudah ada yang bisa. Saya hitung sampai 3. 3, 2, 1. Bahasa Inggrisnya adalah, so the sentence is ini. You can say a motorbike is faster than a cheetah. Ya. Ya, kalau motor bike-nya yang 1800 cc ya, kayak BMW pasti lebih kenceng ya. Lebih kenceng ya. Good. Sekarang pertanyaan kedua ya. Kata sifatnya adalah tall dan taller. Tall artinya apa? Tinggi. Nah, kalau taller artinya? Lebih tinggi. Lebih tinggi. Tinggi ya. Sekarang kita bandingkan ini. Nah, we have two animals. Which is taller? Yang mana yang lebih tinggi? Oh, ini gampang ini. Ya. Giraffe. Giraffe Giraffe. dan Giraffe. elephant. Oke ya. Oke, bagus ya. Very good, very nice. Kalimatnya yang lengkap seperti yang tadi. Bagaimana? A giraffe is taller than elephant. Iya, bagus ya. Nilai 75 ya. Kenapa nilainya 75? Kita saksikan saja. Ini kalimat yang benar. A giraffe is taller than an elephant ya. Jangan lupa kalau elephant, an elephant ya. Nah, karena dia huruf E. Oke, very good. Nice ya. I like it. Lanjut. Nah, ini big dan bigger. Big besar, bigger lebih besar. Lebih besar. Nah, kita yang bisa jawab nih. America and Russia. America and Russia. Gimana nih? Which one is Russia bigger? is bigger than America. Russian. Rusia. Nah, Rusia, kumaha? Rusia gimana? Oke? Russia is bigger than Kalimat America. The Russia is Russia is bigger bigger than than America. Iya, very nice, betul ya. Nah, kalau nama tidak usah pakai the ya, kita bilang aja langsung Russia is bigger than America ya. Russia is bigger than America. America. Iva. Very good ya. Ya, heavy dan heavier. Perhatikan ya. Kata heavy itu berakhiran huruf Y ya. Untuk bentuk komparatifnya Y kita ganti dengan I. Jadi heavier. Oke, kita bandingkan. Oh, ini a blue whale ya. Ikan paus berwarna biru dan a bus. Ini double decker ya busnya ya. Scania kayaknya. Bus double decker dibandingkan dengan blue whale. Which is heavier? Yang mana yang lebih berat? The blue whale is heavier than the bus. Bagus. Kalimat lengkapnya. Blue whale. A blue whale is heavier. Blue whale is heavier than The whale is heavier than the bus. Iya, good ya. Ini. So the answer is, jawabannya adalah the blue whale is heavier than the bus. Ya, Oke. Ya, satu lagi ya. Nah, satu lagi, expensive. Expensive artinya apa? Siapa yang tahu? Mahal. Lebih mahal. Nah, ya costly ya. Expensive itu bentuk positif atau adjektif ya. Bentuk komparatifnya bukan expensiver karena dia panjang. Expensive ya, 3 suku kata ya, 3 syllables. Nah, bentuk komparatifnya adalah more expensive. Ya, which is more expensive? Wah, ini salah ya, bukan blue whale ya. Ini harusnya sports car dengan jet. Ya, ini abaikan saja ya blue whale-nya. Blue whale dengan busnya ganti ya. Ini sports car, ini adalah jet. Nah, which one is more expensive? sport. Mobil sport atau pesawat jet? Yang mahal yang mana?
Jet. Pesawat jet. Ya, jadi bahasa Inggrisnya pesawat jet lebih mahal daripada mobil sport. Bahasa Inggrisnya apa? A jet is more Jets expensive than are a more sports car. expensive than sport cars. Iya, very nice. Ya, udah pinter-pinter ya. Nah ini, a jet is more expensive than a sports car. Oke. Nah itu untuk bentuk komparatif. Ya, nah, itu ya untuk bentuk komparatif. Oke. Nah, perhatikan saja untuk beberapa kata sifat yang dua syllable ya, itu kadang-kadang confusing ya. Misalkan kata quiet itu bisa quieter atau more quiet, clever itu bisa cleverer atau more clever. Aduh, sorry. Bentar. Lupa, gak dicolokin. Halo, mohon maaf ya, barusan baterainya habis. Jadi saya colokan dulu dan ternyata membutuhkan beberapa menit ya. Oke, ya kita lanjutkan. Untuk beberapa kata sifat yang dua syllable ya, kadang-kadang ada yang bisa tambah atau tambah more ya. Quiet bisa more quiet atau quieter, clever bisa cleverer atau more clever ya. Kemudian narrow bisa more narrow atau narrower ya. Shallow bisa shallower ya, simpler. Whichever you like ya, yang mana boleh. Oke? Ya. Oke, kemudian kita akan jelaskan yang terakhir adalah bentuk superlatif, bentuk paling. Ya, sekali lagi, bentuk superlatif membandingkan satu benda, you are comparing ya a thing into a group ya. Anda bandingkan satu benda dengan satu kelompok ya. Jadi ini harus lebih dari dua ya, tiga sekelompok dan selanjutnya. Nah, ini kalau tadi bentuk komparatif ya, contohnya ada kata biasanya diikuti kata then. Kalau bentuk superlatif biasanya diawali ya, bukan diikuti tapi diawali atau dengan kata lain di depannya menggunakan kata the. Contohnya
What is the longest river in the world? Ya, artinya sungai manakah yang paling panjang ya di dunia ini? Ya, oke. Contoh yang lain. What was the most enjoyable holiday you have ever had? Ya, liburan yang paling menyenangkan yang mana? Ya, jadi kata longest dan kata the most enjoyable itu adalah contoh bentuk superlative, ya. Ya, ya. Misalkan long, longest, hot, hottest. Perhatikan tanya jadi dua, easy, easiest, hard, hardest, ya. Kemudian famous, most famous, boring, most boring, difficult, most difficult, expensive, most expensive. Sekali lagi, perhatikan yang irregular, contohnya good ya. Good itu kan bagus. Itu bukan goodest ya, tapi harus best. Berubah kata. Yang maksud irregular itu dia menjadi kata yang lain, sama sekali lain ya. Jadi good itu menjadi best, bad itu jadi worst, far itu jadi furthest ya, furthest. Oke. Okay. Ya, sekali lagi diawali oleh the ya, the ya. The hottest, the most boring, the nicest people, ya, the worst moment, ya, dan seterusnya. Oke, ya, ya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh atau latihan yang kedua. Tadi sudah ya. Sekarang kita akan latihan bentuk superlative. Ya, kita punya kata fast, faster, dan the fastest. Ya, jadi fast artinya cepat, faster artinya lebih cepat, dan the fastest artinya tercepat atau paling cepat. Oke, okay? So this is the first question. Ini pertanyaannya. Let's compare these three animals. Which one is the fastest? Binatang manakah yang tercepat? Bisa? Ya, bagus apa? Ya, we have a cheetah here, a falcon, and a zebra. Jadi ada 3 binatang ya. Ada a cheetah, a falcon, and a zebra. Bagaimana cara membuat kalimat dengan superlative atau dengan kata the fastest? Atau jawablah pertanyaan tadi, which one is the fastest among the three? Siapa yang bisa? Gampang ya, tadi bisa-bisa semua. Sekarang ini juga pasti gampang. Yang mana yang tercepat? Cheetah, falcon, atau zebra? A falcon is the fastest. Bagus ya, that is a very good A answer. falcon are faster than cheetah and zebra. Oh, jangan pakai then ya. Kalau then tadi comparative. Ini kan superlative. Ya, jadi jawaban yang betul adalah seekor falcon adalah yang paling cepat. Oh, iya, Pak. Adalah the sentences is this. The falcon is the fastest. Atau you can say the falcon is the fastest of the animal atau of all the animals ya. Perhatikan sebelum kata fastest harus ada kata the dulu ya, the fastest. Alright. Next question. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, ada kata small tadi ya, artinya kecil, smaller lebih kecil, dan the smallest terkecil. Perhatikan sebelum kata smallest ada kata the dulu. Ya, this is the question. Let's compare. Let's make a comparison. Mari kita membuat perbandingan. Oh ini, we have 3 things. Kita punya 3 benda yang harus kita bandingkan. Ada earth. Earth artinya apa? Bumi. Siapa yang tahu? Bumi. Betul ya, bumi itu bukan bumi ini, bumi aki ya, maksudnya planet bumi ya. Kemudian ada Mars, ya, bukan Bruno Mars ya. Ada Mars, maksudnya planet Mars. Dan ada the moon, ya, bulan. Bulan maksudnya satellite bumi, ya. So which one is the smallest? Among the 3, ya, di antara ketiga benda langit ini, Earth, Mars, and the moon, which one is the smallest? Silakan jawab. The moon is. The moon is, terus? Ya, The moon is lagi. the smallest. Very good. Yeah, that's right. The moon is the smallest. Ya.
Lihat, sebelum kata smallest harus ada the dulu. Lanjut. Sekarang kata big, bigger, dan the biggest. Ya, big besar, bigger lebih besar, the biggest terbesar atau paling besar. Ya, let's see what are the things. Benda apa yang harus kita compare? Oh ini, nah ini pengetahuan umum nih. Which one is the biggest? Afrika, Asia, Europe. Nah, ini 3 benda ini apa nih? Kalau tadi kan benda langit ya, planet. Sekarang adalah Afrika, Asia, Europe disebut apa? Kontinen ya. Asia is the biggest. Jadi Asia is the biggest. Jadi kalau kita bandingkan, Asia is the biggest. Ya, Asia is the biggest of all continents boleh, atau Asia is the biggest continent in the world. Nah, lanjut. Misalkan kata heavy, kemudian heavier, dan the heaviest. Ya, heavy, heavier, dan the heaviest. What are the things? Bendanya apa saja? Oh ini, oh yang tadi ya, ada blue whale, ada elephant, dan ada bus. Which one is the heaviest? Yang mana yang terberat? Blue whale is the happiest. The blue whale is the heaviest. Terakhir ya, satu lagi, expensive, more expensive, the most expensive. Expensive artinya mahal ya. Nah, kita lihat. A jet, a house, or a helicopter. Which one is the most expensive? Yang mana yang paling mahal, yang mana? Jet is the most expensive. Is the most expensive. The jet is the most expensive. Ya. Is the most expensive. Ya. Oke. Helicopter. Ya, thank you very much. Ya, sekarang tugas mandiri ya, Anda kerjakan tugas 6 di kelas dalam bentuk Google Form Quiz ya. Nah, tadi ya cara mengerjakannya Anda simak kembali. Tadi penjelasannya seperti apa. Ini contohnya Bono titik-titik tin but stronger than Gani ya, dalam tanda kurung tin. Ini tin ini apakah harus tin biasa atau thinner atau thinness? Nah, ini jawabannya karena di sini ada kata then, maka yang betul adalah Bono is thinner. Ya. Bono is thinner. Let's see. Let's see. Nah, ya. Nah, let's see. Sekarang kita lihat bagaimana itu ya bentuk apa namanya? Bentuk tugasnya ya. Ini kelihatan nggak tugas 6? Halo, kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini caranya. Ya, tugas 6, ubah tanda kurung menjadi bentuk komparatif atau bentuk superlatif ya. Oke. Nah, caranya adalah Anda perhatikan di soal. Kalau di depannya ada kata the, gunakan bentuk apa? Gunakan bentuk superlatif ya. Kalau setelahnya ada kata then, gunakan bentuk komparatif ya. Jadi contohnya, she is really a nice person. She is one of the, nah ini jawabannya apa? Good atau better atau best? Jawabannya betul apa? Ini kan ada 3 ya, kata good itu bisa good sendiri, artinya bentuk positif, bisa better, komparatif, atau best, superlatif. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Sekali lagi, karena di sini ada kata the, ya kata the ini, ya, maka bentuk yang harus kita gunakan adalah bentuk superlatif. Jadi jawabannya adalah best. Jangan lupa Anda ketik di situ, ya, ketik di situ. Kemudian tulisnya atau ketiknya semua dengan huruf kecil, ya. Jadi kalau Anda ngetiknya B-nya besar, ya, seperti ini, seperti ini. Gimana? Nah, seperti ini akan salah ya. Dan semuanya harusnya adalah huruf kecil. Oke.
Contoh yang kedua, I like roses, ya. I like roses, ya. Saya suka bunga roses. They are titik-titik beautiful than other flowers. Nah, di sini kan ada kata than, ya. Karena ada kata than, maka yang harus kita gunakan adalah bentuk komparatif. Ya. Nah, bentuk komparatifnya tidak boleh kamu ngisi beautifuler, ya, tapi harus more beautiful. Ya, itu jawabannya, ya. Semuanya sekali lagi diketikkan, ditulis dengan huruf kecil. Oke? Ya, itulah contohnya untuk tugas 6. Oke? Ya. Sekali lagi, pelajaran kita hari ini kita sudah belajar mengenai adjektif. Ya, adjektif itu punya 3 bentuk, bisa bentuk biasa, bentuk komparatif, atau bentuk superlatif. Oke, silakan Anda belajar lagi, pelajari lagi di classroom, ya. PowerPoint-nya sudah saya bagikan. Kemudian setelah Anda pelajari, ya, Anda kerjakan tugas 6. Oke, Anda kerjakan tugas 6. Apabila tidak mengerti atau kurang paham, silakan Anda lihat seperti biasa. Pelajaran hari ini kita rekam dan kita upload di YouTube saya, ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for joining us ya today. Mudah-mudahan kita segera bisa melakukan pembelajaran tetap muka langsung. Alhamdulillah, ya, saya dan banyak teman-teman guru, sebagian mendapatkan vaksin yang kedua. Nah, setelah mendapatkan vaksin ini, mudah-mudahan pelajaran bisa kita mulai di kelas. Oke, thank you very much for coming, ya. Silakan selamat belajar, selamat mengerjakan tugas 6. Sekali lagi, thank you very much for coming. See you again next week, insya Allah. Ya, wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda live the meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.